Uang telah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Namun, uang tidak selalu ada dalam bentuk yang kita kenal saat ini. Uang telah berevolusi seiring dengan peradaban manusia. Mari kita telusuri sejarah uang dari masa prasejarah hingga saat ini. Bagian pertama. Sistem barter. Sebelum adanya uang, perdagangan dilakukan melalui sistem barter atau pertukaran barang. Petani akan menukarkan hasil panennya dengan barang-barang yang dibutuhkan seperti peralatan, pakaian, atau makanan. Sistem barter memiliki banyak kelemahan. Pertama, sulit mencari orang yang memiliki barang yang diinginkan dan juga menginginkan barang. Kedua, nilai barang yang dipertukarkan harus sama agar transaksi bisa adil. Ketiga, barang-barang yang dipertukarkan harus dapat dibagi atau menjadi potongan-potongan kecil. Bagian kedua. Logam mulia sebagai alat tukar. Sekitar abad ke-25 sebelum Masehi, orang mulai menggunakan logam mulia seperti emas atau gold dan silver sebagai alat tukar. Logam mulia memiliki keunggulan seperti barangnya langka, tahan lama, mudah dibagi, dan mudah diangkut. Penggunaan logam mulia sebagai alat tukar memudahkan perdagangan karena nilainya universal dan tidak mudah rusak. Cara ini lebih efisien daripada sistem barter, karena pembeli dan penjual tidak perlu mencari barang yang sesuai untuk dipertukarkan. Bagian ketiga. Koin pertama. Sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, koin pertama dibuat di kerajaan Lydia, sekarang bagian dari negara Turki. Koin ini terbuat dari campuran gold dan silver. Penemuan koin mempermudah penyimpanan dan pengangkutan alat tukar dibandingkan dengan logam batangan. Koin juga memudahkan transaksi karena nilainya sudah ditetapkan sesuai berat dan kemurniannya. Kerajaan-kerajaan lain kemudian mengikutinya dan mencetak koinnya sendiri dari logam mulia. Bagian keempat. Uang kertas. Uang kertas pertama kali dikeluarkan di Cina pada abad ke-7 Masehi, saat dinasti Tang berkuasa. Pada masa itu, perdagangan internasional Cina berkembang dengan pesat, sehingga kebutuhan alat tukar juga meningkat. Logam mulia, seperti gold dan silver, tidak dapat mencukupinya. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan semacam resi atau sertifikat yang dapat ditukarkan dengan emas di tempat penukaran yang telah disediakan oleh pemerintah. Penggunaan uang kertas mulai meluas ke Asia Timur dan Asia Tenggara. Di Eropa, uang kertas mulai dibuat sejak abad ke-17. Negara-negara menerapkan standar emas, di mana nilai mata uang negara sama dengan jumlah emas yang disimpan pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan terhadap uang kertas yang masih dapat ditukar dengan emas. Bagian kelima. Uang fiat. Pada tahun 1971, Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon, mengumumkan berakhirnya konvertibilitas dolar terhadap emas. Inilah pertama kalinya uang kertas tidak didukung oleh logam mulia. Uang kertas ini disebut uang fiat, yang nilainya ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah dapat mencetak uang kertas semaunya, tanpa batas nilai real. Hal ini berisiko menyebabkan inflasi jika dicetak berlebihan karena jumlah uang yang beredar melebihi barang yang tersedia. Kekuasaan mencetak uang fiat tanpa batas telah disalahgunakan oleh banyak penguasa untuk kepentingannya sendiri. Misalnya, Presiden Zimbabwe, Robert Mugabe, mencetak uang berlebihan hingga menimbulkan hiperinflasi pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008. Contoh lain adalah Adolf Hitler mencetak uang secara besar-besaran untuk membiayai perang dan proyek-proyek raksasanya. Akibatnya, hutang dan inflasi Jerman membengkak. Di banyak negara, bank sentral yang bertugas mencetak uang tidak independen dan dikendalikan oleh pemerintah. Hal ini berpotensi dimanfaatkan untuk memperluas kekuasaan dan memengaruhi pemilu dengan menciptakan ilusi pertumbuhan ekonomi melalui pencetakan uang secara besar-besaran. Uang kertas tanpa nilai intrinsik juga rawan manipulasi dan spekulasi pasar uang. Krisis keuangan tahun 2008 contohnya,
dipicu spekulasi berlebihan hipotek perumahan di Amerika Serikat yang kemudian meluas ke seluruh dunia. Betapa uang kertas, yang hanya berdasarkan kepercayaan semata, sangat rawan gelembung ekonomi dan manipulasi yang merugikan masyarakat luas. Bagian 6. Mata uang digital. Uang digital atau cryptocurrency muncul pada abad ke-21 dan menjadi tren besar dalam sistem keuangan. Bitcoin sebagai uang digital pertama telah melahirkan ribuan cryptocurrency lainnya. Bitcoin diperkenalkan pada tahun 2008 oleh Satoshi Nakamoto, nama samaran, entah individu atau kelompok, yang identitasnya masih misterius hingga saat ini. Bitcoin menggunakan teknologi blockchain, yaitu basis data terdistribusi dan terenkripsi untuk mencatat transaksi. Penambangan Bitcoin dilakukan dengan memecahkan persoalan matematika rumit yang makin lama makin sulit. Kesuksesan Bitcoin melahirkan altcoin atau cryptocurrency lainnya seperti Ethereum, Cardano, Polkadot, dan masih banyak lagi. Popularitas Bitcoin melonjak drastis pada tahun 2021. Harganya mencapai $66.900 per koin atau setara 1 miliar rupiah. Padahal awal kemunculannya hanya seharga 1 sen atau Rp150 pada tahun 2009. Saat ini harga Bitcoin jatuh hingga menyentuh angka $27.000 per koin. Meskipun inovatif, uang digital menuai kontroversi dan kekhawatiran serius. Tanpa regulasi yang jelas, cryptocurrency rawan manipulasi oleh skema Ponzi dan perdagangan ilegal termasuk narkoba dan senjata api. Harganya juga sangat fluktuatif, sehingga berisiko cukup tinggi. Penambangan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya memerlukan energi listrik yang sangat besar dan berdampak buruk terhadap lingkungan. Diperkirakan hanya untuk penambangan Bitcoin saja, pemakaian listriknya setara dengan kebutuhan seluruh penduduk negara Swedia, dan akan terus meningkat jika penggunanya semakin banyak. Ini jelas tidak berkelanjutan. Uang digital juga rawan peretasan dan pencurian. Bursa cryptocurrency besar, seperti Mt. Gox dan CoinCheck, pernah dicuri hacker hingga ratusan juta dolar. Investor pemula juga rentan menjadi korban penipuan investasi bodong. Karena tanpa pengawasan regulator, pengguna relatif tidak terlindungi. Lantas bagaimana dengan masa depan uang digital? Di banyak negara telah mengembangkan mata uang digital bank sentral, atau disebut CBDC, sebagai bentuk uang elektronik resmi yang diatur negara. Indonesia sendiri sudah mengembangkan mata uang digital yang akan diberi nama rupiah digital. Terus kenapa pemerintah harus meluncurkan CBDC ini? Itu ditujukan untuk mengendalikan cryptocurrency swasta agar tidak mengganggu sistem keuangan. Namun, CBDC dinilai berpotensi memperbesar pengawasan pemerintah dan membatasi kebebasan investor. Masa depan uang digital pribadi, seperti Bitcoin, diperkirakan tetap ada sebagai alternatif sistem moneter. Meskipun menghadapi tantangan besar terkait regulasi dan keberlanjutan. Apakah uang digital dapat menggantikan uang fiat suatu saat nanti? Mari kita nantikan.